Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi. Ya, biar semangat ya. Terima kasih. Ah, pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada apel pagi tanggal 17 November kita bisa bersama-sama hadir dalam Zoom meeting. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sampai dengan saat ini, Pak Acep, kita tinggal 45 hari loh, ya, tinggal 45 hari, tidak terasa tinggal 45 hari bahwa seluruh penyuluh pertanian dari Sabang sampai Merauke ini akan bergabung dengan Kementerian Pertanian. Bapak Ibu sekalian, batch 1 sudah di launching sebanyak 30.318 orang, dan mungkin minggu ini, mungkin juga hari ini ya, batch kedua nanti akan di launching oleh Ibu Kepala Biro OSDMA Kementerian Pertanian. Ya, kita tunggu saja. Dan selanjutnya pada akhir bulan November nanti akan di launching untuk batch ketiga ya, sehingga nanti 100% semuanya sudah ada, dan tolong dicek masing-masing penyuluh apakah namanya ada di daftar batch kedua dan batch ketiga. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kita sampai dengan saat ini telah menyiapkan CWS ya, co-working space untuk Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Nanti akan ada 38 co-working space di seluruh Indonesia di masing-masing provinsi, dan itu akan lebih banyak berada di BRMP ya. Hanya ada beberapa yang berada di UPT Badan SDM kita. Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, nanti kita sudah punya CWS di masing-masing lokasi. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam 1-2 minggu terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, kita telah menyiapkan juga segala sesuatunya terkait dengan penerimaan gaji tanggal 1 Januari 2026. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, kami tim dari Pusluh itu secara maraton terus mengerjakan dan mempersiapkan semua dokumen administratif yang dipersyaratkan, sehingga pada tanggal 1 Januari nanti tidak ada teman-teman penyuluh yang tidak menerima gaji. Mudah-mudahan ini semuanya lancar, dan saya harapkan apabila nanti di dalam review kami di pusat masih ada beberapa dokumen yang diperlukan, tolong segera dilengkapi ya, tolong segera dilengkapi. Saat ini teman-teman masih bekerja di lokasi di base camp kita untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penetapan CWS ya, kita juga sudah menetapkan Poksi dan Katimker ya, ada satu Kapoksi di provinsi dan 2 Katimker di provinsi. Ini nama-namanya sedang digodok betul ini sama Bu Lina dan teman-teman di Badan SDM. Ini mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini kita nanti akan meluncing ya, akan meluncing nama-nama penyuluh yang kita percaya ya, yang Bapak Ibu juga sudah masukkan kepada kami. Masukannya sangat banyak ya. Luar biasa. Terima kasih partisipasi dari dinas, dari teman-teman penyuluh, dan senior-senior kita dari beberapa daerah untuk bisa memberikan masukan kepada kita, dan nanti kita akan lakukan prabaperjakat dan akan melakukan baperjakat. Semoga hasilnya nanti akan diumumkan segera ya, dan pada minggu pertama bulan Desember nanti akan kita lakukan bimtek untuk semua Kapoksi dan Katimker yang telah ditunjuk ya, karena tugasnya cukup berat dan tugasnya cukup beragam, dan ini perlu ada bimbingan teknis terkait dengan administratif dan lain-lainnya. Jadi teman-teman nanti akan berkumpul di beberapa regional, dan nanti kami akan datang bersama Kepala Biro SDMA dan tim, dan kita akan berikan. Jadi jangan khawatir, teman-teman nanti akan diberikan pembekalan seluruhnya ya, pembekalan secara administrasi terkait dengan bagaimana kita akan mengelola penyuluh di seluruh Indonesia ya, jangan khawatir.
Bapak Ibu sekalian, yang keempat terkait dengan aset BPP kita, nanti juga sekaligus dalam satu paket akan ditetapkan koordinator BPP, ya akan ditetapkan koordinator BPP dan mudah-mudahan nama-namanya juga sudah masuk ke sini dan segera akan kita launching pada minggu-minggu berikutnya. Itu Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengingatkan kepada kita semuanya, tolong dijaga terus ya aset BPP kita. Ya, mulai dari bangunan, sarana prasarana yang ada. Sesuai dengan Inpres nomor 3 tahun 2025, ini tolong tetap dijaga ya untuk kepentingan penyuluh di seluruh Indonesia. Dan Bapak Menteri selalu mengingatkan kami, tolong Pak Made, tolong itu dijaga aset BP kita dan jika perlu ini sarana prasarana di BPP ini perlu ditambah nanti. Nanti sedang akan dipikirkan mengenai anggarannya. Bapak Ibu sekalian, itu 4 hal yang perlu kami sampaikan. Ya, yang pertama mengenai Kapoksi dan Katimker itu akan segera kita akan lakukan BIMTEK. Tolong aset BPP ini akan terus dijaga oleh kita bersama. Dan Bapak Ibu sekalian, kemarin hari Sabtu ya, hari Sabtu kita telah bertemu dengan seluruh kepala UPT di kantor pusat bersama Ibu Kepala Badan ya terkait dengan percepatan realisasi LTT dan oplah serta CSR atau cetak sewa rakyat di beberapa provinsi. Pesan dari Ibu Kepala Badan yang pertama adalah seluruh seluruh penyuluh yang ada, khususnya penyuluh-penyuluh pendamping BP kita, ini tolong terus melakukan pendampingan di lapangan. Ya, terus pendampingan di lapangan. Saya lihat waktu pertemuan ini Pak Daniel Bangsawan hadir. Siapa lagi ya Pak waktu itu hadir ya? Dan Pak Daniel Bangsawan, Pak Marioto juga hadir bersama kita. Ya, artinya di sana di dalam forum itu memberikan masukan-masukan terkait dengan bagaimana percepatan luas tambah tanam di masing-masing daerah. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang penting ya pada pertemuan itu. Diingatkan oleh Ibu Kepala Badan mengenai masalah perkembangan CSR di tahun 2025. Saya melihat bahwa ini sudah cukup baik terkait dengan target Brigade Pangan. Ya, target Brigade Pangan ada sekitar 640 ya mulai dari Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan dan Sulawesi Tenggara. Jadi target 640 BP dan ini sudah terbentuk kurang lebih sekitar 364 BP ya 364 BP ini khusus untuk di CSR. Artinya mari kita terus kejar target dari Brigade Pangan yang akan kita bentuk. Mengenai masalah capaian fisik ya CSR di tahun 2025 ini target lahannya itu kurang lebih sekitar 225.000 ya dan sampai dengan saat ini SID yang tersedia itu baru kurang lebih sekitar 185.500 ya hektar. Dan kontrak konstruksi sampai dengan saat ini baru 164.117 hektar. Ya, dan realisasi fisik yang ada ya ternyata realisasi fisik itu untuk LCLL ya LCLL itu ada 372 ya 375 hektar ya sementara olah tanah itu masih sangat kecil ya kurang lebih sekitar 12.300 hektar sekian ya tapi ada beberapa lokasi-lokasi atau lahan-lahan yang telah dikerjakan itu masih belum total bisa dilakukan pertanaman masih dalam dalam kondisi olah tanah siap tanam masih dengan syarat ya masih dengan syarat ini masih cukup besar dan olah tanah siap tanam tanpa syarat itu baru 772 hektar sementara yang bersyarat itu ada kurang lebih sekitar 2.822 hektar ini sangat besar
Ini Bapak Ibu sekalian yang diingatkan oleh Ibu Kepala Badan. Yang pertama, saya juga ingin mengingatkan pada seluruhnya teman-teman penyuluh bahwa kondisi saat ini sudah masuk ke dalam akhir masa kontrak, ya. Akhir masa kontrak itu kurang lebih di pertengahan Desember, ya. Di pertengahan Desember ini adalah awal berakhirnya kontrak, sehingga kontraktor, Bapak Ibu sekalian, berusaha untuk bagaimana caranya untuk bisa dibayar dan dinyatakan pekerjaannya 100%. Ya, bisa. Nah, ini yang perlu kehati-hatian kita. Perlu dilakukan mitigasi risiko. Ya, salah satunya adalah pertemuan ini. Kami hanya bisa mengingatkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, fraud atau kecurangan itu bisa saja terjadi di setiap saat, Pak Asep, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah berpengalaman untuk melihat bagaimana kasus-kasus terkait dengan konstruksi cetak sawah ini di beberapa tahun yang lalu. Ini sangat syarat dengan kecurangan-kecurangan yang akan diambil ketika kontrak itu akan berakhir. Kecurangan itu ada dua, saya ingatkan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah kecurangan di awal kontrak, ya. Kalau di awal kontrak ini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya traktor ini bisa mengambil porsi yang besar, ya, porsi yang besar, bagaimana bisa berpartisipasi di sana untuk mengambil pekerjaan, ya, itu yang di sana. Biasanya ada pengaturan-pengaturan. Tetapi saya melihat bahwa untuk tahun ini luar biasa, tidak ada saya mendengar dan melihat dan mengalami sendiri terkait dengan masalah hal ini. Artinya apa? Ini sudah clear semuanya. Proses di awal itu sudah sangat baik dan proses di tengahnya juga pekerjaan-pekerjaan itu telah dilaksanakan. Nah, ini masalahnya adalah di akhir pelaksanaan kontrak itu. Artinya ini saya melihat bahwa masih banyak lahan-lahan yang belum terolah dengan baik. Ya, misalkan masih banyaknya tunggul-tunggul yang masih berserakan di lahan kita sehingga tidak bisa dilakukan pertanaman oleh teman-teman petani. Untuk itu kontraktor biasanya, Bapak Ibu sekalian, biasanya ini kontraktor ingin sekali pekerjaannya itu dianggap selesai atau 100% sehingga bisa dibayarkan pada akhir kontrak. Untuk itu mereka akan mencoba untuk meminta kepada para penyuluh, kepada brigade pangan, kepada manajer dan lain sebagainya untuk menandatangani, ya, berita acara bahwa pekerjaan itu sudah selesai 100%. Itu yang bahaya, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, meskipun dengan iming-iming sejumlah uang dan lain sebagainya, tolong jangan diterima. Ya, karena apa? Bahayanya lebih besar. Ya, Bapak Ibu sekarang bisa menerima mungkin 10 juta, 20 juta, 50 juta, itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan risiko yang ada di belakang. Karena apa? Kalau Bapak Ibu sekalian melihat kondisi lahan itu tidak sesuai dengan persyaratan kontrak bahwa lahan itu bisa dinyatakan 100% apabila itu sudah bisa dilakukan pertanaman, padahal secara real itu belum siap. Ya, masih banyak tunggul, selokan belum irigasinya juga belum siap, ya, juga pintu air juga belum terbangun dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian diminta untuk melakukan tanda tangan bahwa menyatakan bahwa lahan tersebut sudah 100%. Ini yang bahaya, Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk itu saya sarankan Bapak Ibu sekalian tidak menandatangani apapun juga ketika melihat kondisi lahan, ya, kondisi lahan belum siap tanam, ya, belum siap tanam atau belum bisa dilakukan pertanaman di sana, karena ini dampaknya adalah dampak hukum. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya percaya kepada seluruh penyuluh di seluruh Indonesia dapat melakukan penilaian secara objektif, ya, di lapangan apakah lahan-lahan yang telah dibangun oleh kontraktor ini sudah layak ditandatangani 100% atau tidak. Untuk itu seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, saat ini memang BPK selaku pengawas eksternal
akan melihat kondisi-kondisi tersebut di lapangan ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu ragu untuk menolak apa namanya iming-iming sejumlah uang untuk menandatangani apa namanya berita acara yang menyatakan bahwa itu 100%, padahal sebenarnya tidak ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian itu yang dapat kami sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Mungkin nanti kepala apa namanya KBB Binuang untuk bisa juga memberikan share kepada kita terkait dengan pengalaman-pengalaman untuk pelaksanaan cetak sawah di Kalimantan Selatan ya seperti apa, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat melihat secara nyata dan secara objektif ya kondisi yang ada. Di samping itu mungkin di sini juga ada teman-teman dari penyuluh Pak Daniel Bangsawan dan lain sebagainya, bisa saja untuk memberikan Pak Marioto juga ya, petani milenial yang ada juga sudah hadir juga, nanti bisa disampaikan ya Bu Rina ya untuk apa namanya untuk memberikan apa namanya pengalamannya di lapangan. Itu Bapak Ibu sekalian, dan saya juga ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Menteri Pertanian ingin juga menyapa Bapak Ibu sekalian ya, tapi waktunya beliau ingin melihat dulu apa namanya acara beliau sangat padat, dan saya harapkan Bapak Ibu sekalian pada nanti Bapak Menteri menyapa untuk para penyuluh seluruh Indonesia, Poktan, Gapoktan yang ada di seluruh Indonesia, nanti Bapak Ibu sekalian bisa hadir bersama kita. Ya mungkin hari Rabu kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan pada hari Rabu Bapak Menteri Pertanian bisa menyapa Bapak Ibu semuanya pada Zoom meeting seperti ini. Untuk itu saya harapkan semua penyuluh ya Korluh bergerak untuk apa namanya mengajak teman-teman dari Poktan, Gapoktan, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih untuk bisa hadir bersama kita pada kesempatan itu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan beberapa hal tadi, dan selanjutnya mungkin nanti dari KBB Binuang untuk bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan CSR di Kalimantan Selatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.